Jadi harus seimbang perbandingan. Beranalogi. Jangan sampai Nggak, gini. jangan sampai yang republik zolim kemudian Iya. yang raja adil. Seimbang. Saya setuju dengan kalau misalnya kita kasih kekhalifahan. Ini imperialisme. Jadi imperialisme ini sudah tidak dibenarkan oleh negara-negara. Oke. Negara paling besar apa? Cina Imperialisme? enggak. Republik. Iya, Republik Rakyat Cina. Oke. Selain dari Cina yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap perubahan dunia. Amerika, Rusia. Sebelum Amerika ada yang namanya Inggris. Oke. Ada Oh yang itu namanya Prancis. ya. Oke. Dengan Romawinya kan. Imperialisme dulu. Prancis. Kemudian Inggris itu sekarang itu masih sistem kerajaan. Kemudian negara Eropa seperti siapa namanya itu Raja Jerman apa William ya kalau nggak salah Raja Jerman itu di Eropa sana masih sistem Prancis enggak kayaknya Jerman ya saya lupa lagi lah penting di Eropa itu masih ada kerajaan artinya begini berubahnya Ini di Arab juga kerajaan. iya betul berubahnya sistem dari kerajaan kepada republik jadi kekuasaan itu ada di tangan republik itu diawali dari Prancis yang mana Prancis ini menginisiasi Amerika. Nah, kemudian Amerika lah yang mengikuti Prancis. Kemudian diikuti orang lain, negara-negara lain. Lemahnya negara republik ini yang menarik. Nation. Nah, kekuasaan yang ada pada masyarakat, kekuasaan yang ada pada publik, Demokrasi. menariknya. Kan kalau kerajaan kekuasaan ada di satu orang. Raja. Kalau misalnya kekuasaan ada pada publik, ini yang susah. Kenapa yang susah? Bagaimana mungkin suatu kekuasaan ada pada orang banyak untuk menentukan sesuatu? Siapa yang akan menang? Orang yang memiliki kepentingan. Siapa orang yang memiliki kepentingan? Orang yang paling kuat. Siapa orang yang paling kuat? Bisa saja orang luar negeri. Oke, saya kasih contoh lagi. Sejarahnya Amerika menghapuskan undang-undang dengan cara menyogok orang-orang NPR. Sogok. Kecuali undang-undang. Tok. Kepentingan mana? Dengan publik. Publik yang mana? Publik yang paling kuat. Kuat yang mana? Nah, di sini kita tidak bisa. Beda dengan kalau misalnya sistem kerajaan. Sistem kerajaan itu sangat susah diintervensi. Maksudnya begini. Untuk memaksakan kehendak orang yang kuat ini, saya orang kuat misalnya, memiliki power. Tidak bisa saya masuk pada orang-orang publik tadi. Saya harus bernegosiasi dengan satu orang tadi memiliki power tadi. Nah, negosiasi itu sukses, maka berjalanlah apa yang saya mau. Negosiasi itu gagal, berarti gagallah apa yang saya mau. Nah, artinya ada satu keputusan yang bisa diambil oleh Raja Adil atau Raja Zolim ini. Nah, begitu. Yang menerima lagi untungnya kerajaan Islam terakhir di Turki itu membuat Islam itu menjadi republik di Turki. Nah, yang menariknya itu Mustafa Kemal Atatürk ini itu dianggap sebagai bapak negara. Kalau misalnya kita tarik ke belakang, Mustafa Kemal Atatürk ini sebagai pengkhianat. Nah, ini menarik. Kelompok radikal memang dipandang itu pengkhianat oleh kelompok-kelompok mutakhir.
bukan saja kelompok yang berkarir di antaranya. tapi Bahkan Kemal Atatürk Laknatullah. apa Kemal Atatürk Laknatullah. Itu ada gelarnya, mereka menggelar itu. iya, tapi bagi mereka yang kurang ini Mustafa Kemal Atatürk itu sebagai bapak negara. Nah, artinya kayak Soekarno lah, kayak Soekarno yang mana mendirikan negara Republik. Nah, inilah kenapa saya setuju dengan sistem kekhalifahan. Karena publik ini tidak mungkin bisa memegang kekuasaan. Karena kekuasaan ini hanya bisa dipegang oleh satu orang. Nah, mindset saya terpikirnya, siapa yang akan menguasai orang yang kuat di publik itu? Siapa yang orang kuat? Yang entah itu orang yang memiliki kepentingan yang bukan terhadap hal yang publik. Nah, kenapa saya setuju dengan sistem kekhalifahan kerajaan? Ya karena itu, kalau untuk orang kuat ini melawan satu orang, itu tinggal dia berdiploma atau dia bernegosiasi. Kalah ya dia gagal, kalau menang ya dia jalan. Seperti itu. Dan kalau Jelas. Karena lagi-lagi bahwa sistem kekhalifahan ini sudah lagi tidak relevan. Bagaimana proses kontrol terhadap raja dalam sistem kekhalifahan? Berbeda dengan sistem republik, kontrolnya ada, sistem kontrolnya ada. Jadi kekhalifahan yang mana yang menjadi role model yang ideal? Kalau bicara apapun sistemnya, kelemahannya ada ya, masing-masing sistem ada. Bagaimana jika raja itu korupsi, nggak ada sistem controllingnya? Bagaimana ketika raja itu zalim, bagaimana meruntuhkannya? Jadi proses kontrolnya sulit ya. Bagaimana dengan republik? Jadi ini filsafatnya filsafat kesetaraan, filsafat keadilan. One man one vote ini bahwa semuanya sama, setara. Apakah presiden ini bisa merubah undang-undang? Bisa dengan kekuatan politik, jadi jangan sampai kita berpandangan bahwa kekuatannya hanya pada uang saja, tidak. Tapi bagaimana lobby itu melobi raja tadi yang dianggap memungkinkan, itu sama halnya dengan bagaimana melobi DPR ini. Jadi prosesnya sama sebenarnya untuk lobby. Tidak hanya melulu persoalan uang. Bisa jadi raja juga dengan uang yang kuat. Bisa. Oke, raja gini. Kelemahannya raja itu ketika ada sesuatu kekuatan kepentingan hanya sekedar nyogok raja, duit, uang, selesai. Ini sisi negatif. Sementara untuk yang bentuknya republik, ada parlemen, dia harus pikir-pikir lagi untuk hanya mengandalkan kekuatan uang. Jadi di kelompok ini bisa saja setuju, tapi di kelompok lain tidak. Kontrolnya bisa dikontrol lah, artinya. Dan setiap beberapa tahun ada proses penilaian sebagai bentuk evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat. Apakah layak masih untuk memimpin atau tidak? Persoalannya sekarang ada di masyarakat. Apakah masyarakat ini pun disogok dalam memilih pemimpinnya? Jadi masyarakat kita yang harus cerdas. Bagaimana ketika Anda memilih karena diberikan 50.000, diberikan sekian puluh ribu atau seran pajar, maka wajar ketika mereka yang Anda coblos ini jadi parlemen, ya dia transaksi juga. Maka ini perlu kita edukasi juga. Silakan pilih itu yang mana ideal. Kang Wawan, sama saja memilih untuk sepakat apa berbeda pendapat? Lebih cenderung saya, jadi kalau menurut saya sama saja. Artinya sama saja, kembali dalam sebuah sistem pasti ada plus minusnya.
Yaitu yang pertama, simpelnya saya melihat ketika memang sistem kerajaan, bagaimana kalau misalnya biasanya sistem kerajaan itu kan otoriter, artinya kekuasaan bertumpuk pada satu orang kan gitu. Yang jadi pertanyaannya ataupun yang jadi minusnya, bagaimana kalau tadi itu rajanya dolim itu. Kemudian ketika memang tadi dibahas juga oleh Pak Okta, ketika memang sistem republik itu kekuatan pada rakyat kan, pada publik itu sangat sulit karena memang logikanya kekuasaan itu biasanya dipegang sama satu orang kan gitu, yang pertama. Dan dalam tataran mencari sesuatu ataupun menentukan sesuatu itu harus ada kata mufakat ataupun musyawarah mufakat lah gitu ya. Itu sangat sulit, memang sangat sulit. Jadi dua-duanya ada plus minusnya kalau menurut saya. Cuma lebih cenderung kepada sebetulnya apapun sistemnya, menurut saya apapun sistem yang digunakan kembali kepada masyarakat ataupun setiap individu dalam bernegara itu. Artinya tidak terpaku pada sistem, tidak menjamin 100% bisa mengendalikan setiap orang dalam bernegara itu. Jadi itu kembali lagi kepada kita dalam bernegaranya bagaimana. Ketika memang kita berada di republik, kalau misalnya kitanya ataupun warga negaranya bisa saling menghargai, saling menghormati, kemungkinan bisa diajak musyawarah mufakat mungkin untuk menentukan sebuah kebijakan-kebijakan ataupun ketentuan-ketentuan yang memang bertujuan untuk kemaslahatan bisa juga. Begitupun ketika memang sistemnya kerajaan, ketika memang masyarakatnya bisa melaksanakan titah-titah raja ataupun memang katakan rajanya raja yang adil gitu kan, akan baik. Ketika memang rajanya dolim, ketika masyarakatnya berpikiran bahwa oh ini raja dolim, kemudian sampai timbul cara bernegara ataupun kehidupan di negara itu untuk menjadikan atau mengembalikan kepada kebaikan atau kemaslahatan versi ataupun yang diterima oleh warga, ya kemungkinan akan chaos juga kalau pemerintahan kerajaan itu dolim gitu. Seperti itu. Di sini saya akan coba mengambil contoh. Kalau misalnya raja itu adil, artinya negara ini akan terlindungi daripada intervensi dari luar, daripada kepentingan orang luar, daripada penjajahan, yang mana penjajahan itu bukan bentuknya seperti ratusan tahun ke belakang, lebih kepada penjajahan di dalam, tidak nampak tapi ada penjajahan. Pemerintah akan lepas daripada itu kalau rajanya adil. Artinya begini, kalau misalnya sistemnya republik itu orang-orang ini harus menang dong, kalian ya harus menang. Terus saya yang dicaci sama ini. Nah maksudnya jangan pura-pura ngalah. Oh ya udah. Nggak ada sih kamusnya di dalam hidup saya. Saya mah sering juga nggak mau. Ya oke, gini. Nah kalau misalnya sistem republik ini sangat rentan terhadap kepentingan intervensi luar. Sangat rentannya, saya kasih contoh, misalnya anggaplah saya tidak mau mengambil Cina karena itu sudah sangat booming sekali. Saya ingin mengambil contoh Amerika masuk ke dalam tatanan kepentingan dia ke dalam Indonesia. Nah, kita tidak bisa menentukan, kita tidak bisa mengambil kebijakan karena kan Amerika sudah menentukan hal yang seperti itu. Dan juga kita tidak bisa menentukan untuk menolong atau membiarkan karena kita republik. Kemanusiaan itu adalah hal yang pertama, walaupun Indonesia memiliki andil di dalam
membela kemanusiaan di Myanmar, memiliki andil di dalam bidang diploma, tapi tidak bisa dipadamkan. Andai kata kita kerajaan, itu bisa menentukan, tidak usah mengikut mendengar apa kata PBB atau kata ini, ya kita bisa mengambil langkah lawan mereka. Nah, kalau misalnya kekuasaan terhadap publik ini memang bisa, ya saya ada kekuatannya, bisa dirumukan atau dimenangkan negosiasinya oleh masyarakat yang banyak tadi, misalnya voting di MPR. Jadi fakta saya menariknya gini, kalau kerajaan itu dia memiliki menentukan sebuah kebijakan untuk orang banyak dan untuk dirinya pribadi. Kalau yang adil, iya, kalau bicara yang adil seperti itu. Dalam hal ini orang luar tidak bisa memberikan intervensi terhadap apa yang menjadi kebijakan seorang raja. Ya, betul. Kan? Kalau di republik, seorang pemangku kekuasaan itu, eksekutif itu bisa dipengaruhi oleh orang yang mewakili masyarakat, katakan DPR ataupun MPR ya di sana. Kembali ke bahasa Pak Mang Siswanto, Kang Sis. Jadi ketika memang satu orang yang menentukan keinginannya, terkadang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, katakan sistem kerajaan yang adil. Ketika memang tidak akan bisa dijamin 100% apa yang menjadi ketentuan ataupun kebijakannya itu diterima seutuhnya oleh masyarakat, itu kekurangannya. Kalau misalnya dari sistem republik, jadi seorang pemangku kekuasaan ataupun katakan presiden ataupun eksekutif itu tidak akan pada tataran bisa ataupun mampu menentukan keinginannya sendiri untuk rakyat, karena memang ada monitor ataupun perwakilan badan dari rakyat, yaitu DPR. Plusnya, kelebihan dari sistem republik itu adalah tidak bisa semena-mena seorang eksekutif ataupun seorang pemangku jabatan tertinggi di republik menentukan apa yang dia inginkan. Jadi kembali kepada bahasa saya, ketika memang kembali pada perwakilan dari masyarakatnya itu baik ataupun bertujuan adil demi kemaslahatan masyarakat banyak, saya rasa sistem republik baik juga digunakan. Begitupun sistem kerajaan. Cuma rentannya ketika memang minusnya sistem kerajaan, tidak ada kontrol yang mampu mengintervensi terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh raja. Coba saya ini dulu. Maksud saya gini, saya tidak mengambil eksekutif itu saya tidak mengambil kepada eksekutif, tapi lebih kepada tatanan kekuasaan terhadap publik. Ya, artinya kan kalau kerajaan artinya begini, yang membuat undang-undang itu kan seperti yang kita ketahui, itu ada lembaga MPR, legislatif, DPR, ya kan, yang membuat, bukan kepada kepresidenan. Betul. Nah, si pembuat undang-undang ini kan itu ada publik, ya, perwakilan publik. Nah, untuk menentukan undang-undang itu dibuat, saya kasih contoh. Misalnya Freeport, Freeport dibuat undang-undangnya, misalnya keterbatasan saya di dalam mengetahui data-datanya, tapi saya ingin mengasih satu contoh aja sebagai analogi. Freeport misalnya itu adalah punya Indonesia, tapi bagaimana caranya asing bisa menguasai Freeport itu? Siapa yang akan menentukannya adalah MPR, DPR. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara asing untuk memenangkan voting di dalamnya itu? Yang saya contohkan tadi. Nah, kebijakannya adalah
memberikan uang kepada orang-orang yang ada di dalam penentu penentu kebijakan. kebijakan tadi, MPR DPR tadi. Terjadilah keputusan voting tetap 80% yang dikasih uang tadi angkat tangan karena menggiurkan. 20% tadi dikasih uang juga nggak mau karena mereka berpikirnya rakyat. Wah nggak bisa, ini untuk anak cucu saya, ini untuk anak saya. Ketok palu, tek, kalah. Yang menang siapa? Yang kuat. Siapa yang kuat? Apakah publik? Enggak. Orang yang memiliki kekuatan siapa bisa asing. Nah itu analoginya. Saya nggak punya datanya, apa benar atau salah. Analoginya seperti itu. Ketika keputusan itu diambil oleh publik. Sama Yang saja. banyak aja, yang publik aja bisa disogok. Lagi anak tuh. Komodi sorangan. Andai kata 20% tadi menjadi raja, apa yang terjadi? Salah satu dari 20% tadi yang itu dia menjadi raja. Apa yang terjadi? Ya, Freeport tadi tetap dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Tapi Amerika akan mengancam melakukan mahkamah internasional dan kalah. Yang dirugikan adalah Indonesia juga. Bukan, analogi Indonesia juga. bahasanya gini, yang 20% salah satu dari 20% itu jadi raja. Misalnya. Ya, maka Freeport itu akan aman. Menjadi Kebaikan. kepentingan untuk Indonesia. Ya. Karena dasar berpikir dia untuk rakyat. Betul. Coba yang 80%-nya jadi raja gimana? Gitu aja. Salah satu Iya. Indonesia yang jadi raja. Jadi kan kalau Ya. kasusnya Freeport sebetulnya Nggak usah diambil, nggak usah analogi. Itu cuma analogi. ya ini sebagai analogi juga nih Freeport ini ya. Oke, Freeport ini ada di Papua, wilayah kekuasaan Indonesia. Tapi ini baru sebagai sumber daya. Belum jadi. Dan Indonesia tidak punya sumber daya alat untuk bisa mengelola itu. Maka harus perlu Amerika yang punya alat. Gitu. Dan Amerika siap ketika presentasinya gini. Kalau ini berangkat dari keinginan Indonesia. Berbeda kalau misalnya dari kita punya sumber daya, pihak asing ingin ini itu akan ada transaksi. Berbeda hanya kalau dari dalam. Ini ada sumber daya nggak bisa nih Indonesia mengelolanya, maka ada investasi karya sekian tahun, 21 tahun atau seperti halnya jalan tol lah ya. Jalan tol ini kan investasi dari luar negeri sekian tahun masih dimiliki oleh mereka, tapi ketika tahun kesekian jadi milik Indonesia. Makanya kalau yang jalan tol yang baru ini mahal-mahal, tapi kalau sudah dimiliki oleh Indonesia jadi murah. Tapi Indonesia nggak bisa tuh punya jalan tol kalau tanpa asing. Ini untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan rakyat Indonesia juga, akses transportasi jadi mudah. Nah, gini, jadi kan republik itu Bentar dulu, apa kerajaan tidak bisa membuat jalan tol? belum punya tadi, nggak bisa. Intinya kerajaan di Turki Utsmani pun sudah bisa Brunei. membuat enggak di Turki, kerajaan di Turki ketika di zamannya Abdul Hamid. Umar bin Abdul Aziz. Ya. Itu sudah membangun jalan kereta ke Makkah dari Turki. Oke, terus Artinya untuk sistem kerajaan sendiri pun ya mampu. dari sistem Abbasiyah berapa raja ganti dan berapa yang Adil, bagus. berapa yang enggak? Ya. Yang kita kenal Umar bin Abdul Aziz yang pemimpin adil. Jadi persentasenya untuk apalagi saat ini untuk Raja Adil nanti lah nunggu nggak mandi itu. Jadi republik ini membagi kekuasaan. Kalau tunggal ini kan ya yudikatif, ya legislatif, ya eksekutif. Ya ini rentan penyalahgunaan. Seadil-adilnya rentan. Jadi manusia namanya juga bukan dipimpin oleh malaikat, dipimpin oleh manusia yang rentan. Nah, maka dibagilah dengan sistem republik ini ada sistem yudikatif, legislatif, eksekutif. Pembuat
peraturan legislatif, pelaksananya adalah eksekutif, pemantaunya adalah yudikatif. Gitu. Jadi Komplit. jadi orang-orang legislatif bisa juga dihukum oleh yudikatif. Jadi tidak semudah itu lobby transaksi. Ketika memang ketahuan dengan bukti-bukti, yudikatif bisa menegakkan itu. Jadi bisa yudikatif beda duit kan. iya, nah makanya yudikatif juga bisa diadili oleh legislatif ketika bukti-buktinya. Jadi sistem demokrasi ini lebih memungkinkan untuk proses evaluasi diri, berbeda dengan sistem kerajaan. Juga yang mana kalau misalnya kerajaan itu kalau misalnya dia zolim, salah satunya yang dilakukan adalah meruntuhkan kerajaan, bukan dengan jalur demokrasi turun ke jalan dengan aksi, dengan membiarkan 5 tahun juga akan ganti, bukan seperti itu ya. Caranya gimana meruntuhkan kerajaan yang dolim? Pasti perang, terjadi chaos. Iya. Jadi saya rasa lebih lamun dina efek negatif nama ketika katakan dolim lah, ketika katakan Republik zolim, kerajaan zolim, jangan kerajaan adil Republik zolim. Jadi kerajaan yang zolim, efeknya itu imbasnya bisa lebih parah daripada Republik yang zolim. Kemudian dari segi yang tadi presentase, katakan misalnya ada 80% kan, kemudian 20% yang adil, 80% yang zalim kan gitu. Misalnya dari legislatifnya, saya rasa 20% juga ada keterwakilan. Tapi ketika sudah jadi tunggal, tidak akan ada keterwakilan dari kebaikan ataupun keadilan. Artinya ketika sudah jadi kerajaan, kalau misal toh udah dolim, nggak bisa diparsialkan dolimnya raja ini. Oh ini keterwakilannya ini, keterwakilannya nggak bisa. Tapi kalau di legislatif mungkin yang 80% memang itu dolim, tapi ada keterwakilan yang adilnya nih 20%. Ada yayasan umat. Ini kita gambarkan sebagai yayasan republik. Ada yayasan keluarga. Analoginya. Ya, ini sebagai representasi kerajaan. Memang kalau yayasan keluarga lebih cepat maju karena ya kepentingannya untuk keluarga. Nggak banyak musyawarah, diskusi dan lain-lain, pokoknya jebret. Tapi kan nggak bisa kontrol. Kalau memang yayasan keluarganya adil, bisa maju apa ya, maju yayasannya. Tapi ketika yayasan sosial adil, yayasan keluarga adil, maju dua-duanya. Unggul adalah yang sosial. Yang lebih unggul adalah yang sosial. Karena ini lebih didukung oleh banyak. Saya kira itu. Saya tidak bisa menganalogikan terhadap asingnya pada yayasan ini. Walaupun yayasan keluarga ini untuk bisa memajukan yayasannya, tetap saja harus bekerja sama dengan pihak luar. Ini sebagai simbiosis mutualisme. Jadi tidak bekerja sama berbeda dengan dikerjain atau dijajah. Bekerja sama-sama menguntungkan. ya. Kalau misalnya dikerjain atau dijajah, dirugikan. Ukuran rugi dan menguntungkan juga akan menjadi diskusi panjang. Mungkin misalnya ya, kita kerjasama, keuntungan saya untuk saat ini presentasinya kecil, tapi saya punya kesempatan untuk memiliki jadi 100% ketika sekian tahun. Saya ambil. Kalau saya menolak itu, jangan berharap punya
berpotensi memiliki 100% potensi itu. Jadi ukurannya juga perlu didiskusikan keuntungan dan kerugian. Kalau tadi misalnya yayasan siap bekerja sama dengan atau ada kepentingan dari luar gini, yayasan anggota-anggotanya kamu harus apa ya, pilih dalam pemilu anu ini soal dikerjain ya, kerjain. Kalau sanggup saya akan bangunkan yayasan kamu lebih maju, pembangunannya di mana-mana kami bantu, pemerintah akan bantu. Yayasan sosial nih, kamu pilih, diambil nggak nih? Kalau diambil, pembangunan di mana-mana. Kalau enggak, ya segitu-gitu aja. Nah, jadi kan apakah yayasan yang keluarga ini dikerjain atau memang dikerjakan? Biasanya kan penjajah itu bukan ingin menzolimi, tapi ingin memberikan manfaat ya. Ingin memberikan manfaat. Seperti halnya Islam ekspansi keluar-luar itu kan dalihnya kan kemanusiaan. Panjang deh. Oh, ini kan Islam jadi penjajah itu. Oke. Ya udah. Yang pastinya setiap sistem itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan sistem republik lebih kokoh, maksudnya lebih bisa dijaga kerentanan terhadap kekurangannya itu. Kalau misalnya sistem kerajaan, kekurangannya mungkin sulit untuk dievaluasi. Kalau misalnya republik mudah atau bisa untuk segera dievaluasi. Dan ya, catatan terakhir, Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan apakah sistem yang ideal itu kerajaan atau republik. Kenapa tidak memberikan contoh? Apapun yang tidak dilakukan oleh Rasul berarti itu harus silahkan ijtihad masing-masing. Seperti misalnya sistem pertanian, tidak mungkin dong Nabi Muhammad menjelaskan tentang sistem pertanian Islam Cara menanam padi. maka itu silahkan berdasarkan keilmuan umatnya masing-masing. Jadi bukan berarti tidak sempurna, tapi Nabi Muhammad, Islam ini memberikan ruang yang begitu luas untuk silahkan manusia menggunakan akalnya. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah mewariskan kepemimpinannya kepada anaknya atau kepada seseorang. Nabi Muhammad sampai meninggalnya, artinya ya berarti Nabi Muhammad menyerahkan tentang sistem kepemimpinan ini kepada masyarakat. Silakan mau ditentukan seperti apa. Berarti bukan Abbasiyah, bukan Muawiyah, bukan sahabat yang Khulafaur Rasyidin, tapi Nabi Muhammad yang harus kita ambil intisari. Iya. Oke, begitu obrolan kita pada malam ini begitu sangat seru. Terima kasih Kang Siswanto, terima kasih Kang Wawan. Sama-sama. Semoga ini bisa memberikan mengedukasi. Adapun kalian yang setuju silakan di like, yang tidak setuju silakan terus di komen. Mau mencaci maki juga tidak apa-apa, mau dislike juga tidak apa-apa. Yang pastinya tujuan kita di sini untuk membuka mind blowing atau untuk membuka pikiran kita agar tidak stuck di sana-sana aja ya. Iya. Oke. Terima kasih kawan. Oke. Kita berjumpa di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.